Assalamualaikum semuanya. Risol mentai. Buat teman-teman yang dari kemarin-kemarin nyobain resep aku yang banyak varian itu tuh nggak ada yang varian pedas, di kesempatan kali ini tuh aku bakalan buat risol yang menurut aku lumayan pedes ya. Modal cuma 35.500, jadinya 20 piece. Buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway, kalian bisa langsung aja cek di sini ya teman-teman ya. Selamat buat yang menang, yang belum menang jangan sedih-sedih karena aku masih banyak giveaway. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan buat kulitnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin timbangan dan wadah. Lanjut aku bakalan timbang tepung terigu. Di sini untuk tepung terigunya aku pakai pro sedang ya teman-teman ya. Ini aku bakalan timbang kurang lebih 250 gram. Sebenarnya lebih sedikit tuh nggak ngaruh ya teman-teman ya, tapi di sini aku bakalan pasin aja kurang lebih 250 gram. Lanjut di sini untuk tepung tapiokanya nggak aku timbang. Untuk tepung tapiokanya kurang lebih aku pakai 3 sendok makan, atau kalau mau ditimbang juga pun pakai 30 gram aja ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman nggak punya timbangan yang buat sehari-hari gitu, kan bisa langsung aja cek rekomendasi timbangan aku di deskripsi ya. Dan jangan lupa masukin 1 sendok teh garam. Kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini udah selesai, lanjut aku bakalan timbang air. Ini timbangannya dienolin dulu ya teman-teman ya. Untuk airnya kurang lebih aku pakai 650 gram. Setelah nimbang air, jangan lupa timbangannya dienolin lagi ya teman-teman ya. Kita timbang kental manis kurang lebih 35 gram. Kalau teman-teman gak punya yang pouch seperti yang aku punya, kan bisa pakai yang saset aja. Menurut aku lebih ekonomis ya, tapi lebih ekonomis lagi kalau pakai yang gede seperti yang aku punya. Dan di sini aku ada 1 butir kuning telur. Jadi sini aku pakai kuning telurnya aja ya teman-teman ya, karena kebetulan aku punya kuning telur, jadi kuning telurnya aku pakai. Tapi kalau teman-teman nggak punya kuning telur, bisa pakai 1 butir telur utuh ya, jadi nggak harus seperti yang aku punya. Ini setelah semua bahannya masuk, kalian bisa langsung aja aduk ya teman-teman ya. Untuk minyak gorengnya kita masukin terakhir aja, kita aduk kurang lebih seperti ini. Ini kalau teman-teman nggak punya whisker, bisa banget ya diaduk pakai sendok seperti yang aku punya. Emang full bergerindil, kalian bisa lihat sendiri gerindilannya tuh jauh lebih gede-gede gitu loh teman-teman. Kalau kita pakai resep cemplung ala aku, walaupun kita pakai step by step pun kita tuh juga harus nyaring gitu loh. Jadi mau nggak mau aku pakai resep yang kayak random gitu, setelah itu kita saring, soalnya sama-sama disaring. Jadi aku lebih milih tanpa step yang menurut aku agak ribet gitu ya. Kalau ini kan langsung aja dicemplung sambil ditimbang gitu kan teman-teman ya. Emang dia tuh full bergerindil kayak gini, tapi masih bisa disaring kan saya sendiri. Ini aku langsung aja saring. Disaring sekali aja sebenarnya enggak apa-apa ya teman-teman ya, tapi aku rekomen banget disaringnya tuh kayak 2 kali gitu loh. Jadi biar lebih mastiin dia tuh bener-bener kayak lembut mulus gitu. Ini caranya kalau banyak tepung yang masih kering banget, kita sering-sering celup aja teman-teman kayak gitu ya. Dan ini dia kalau udah selesai disaring, kita langsung aja timbang minyak goreng kurang lebih 40 gram ya teman-teman ya. Sorry banget di sini nggak kelihatan, tapi ini udah aku timbang 40 gram. Ini setelah minyak gorengnya masuk, kita langsung aja matiin ya, biar nggak boros baterai gitu loh. Dan kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siap masak. Di sini aku udah siapin teflon kurang lebih ukuran 20 cm. Aku kasih minyak secukupnya, dan setelah itu aku bakalan olesin tisu ya teman-teman ya. Jadi minyaknya tuh aku lap pakai tisu gitu loh, paham gak sih? Kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau bisa sih gerak cepet ya, soalnya kalau kelamaan dia keburu panas teman-teman. Ini tuh panas banget, masya Allah. Kalau teflonnya udah bener-bener panas, kita langsung aja ambil 1 centong. Kalau masih kurang ditembel-tembel aja kayak gini teman-teman. Dan kita langsung aja masak sampai kulitnya tuh bener-bener kering gitu pinggirannya. Untuk apinya jangan lupa pakai api yang super kecil ya, biar dia tuh nggak gampang gosong teman-teman. Di sini tuh aku pakai kiri kanan gitu loh teman-teman, jadi masaknya pakai 2 teflon gitu biar cepet. Ini setelah kering kita henti-hentiin aja, hasilnya kurang lebih seperti itu. Kita langsung aja cetak ulang. Ini kalau bentukannya udah rapi, baru deh kita benerin
kulit risol yang udah matang. Jadi kita cetak dulu ya teman-teman ya, kita cetak dulu. Setelah dicetak kayak gini, kita benerin risol yang udah kita masak tadi, kan agak berantakan gitu kan, jadi dirapi-rapin aja. Kulitnya udah selesai, aku mau buat saus mentainya dulu ya teman-teman ya. Aku bakalan timbang. Ini di sini tuh aku pakai mayones merek gitu ya teman-teman ya. Aku timbang kurang lebih 150 gram. Dan di sini juga aku ada saus tomat brand yang sama kayak mayones tadi. Di sini untuk saus tomatnya kurang lebih aku pakai 3 sendok makan aja. Saus mentai itu kan kayak asam pedes gimana gitu kan ya teman-teman ya. Jadi aku bakalan pakai tomat sama cabenya tuh 1:1. Jadi saus tomatnya tuh 3 sendok makan dan saus cabenya tuh juga 3 sendok makan juga. Tapi aku pakai brand lain ya, biar rasanya tuh lebih mantul gitu loh. Aku pakai merek Del Monte gitu teman-teman. Ini kurang lebih sama, pakai 3 sendok makan juga. Tapi kalau teman-teman nggak suka bisa dikurangin ya. Untuk saus sambelnya ini kurang lebih 2 sendok makan aja, menurut aku udah cukup. Tapi nggak, aku bakalan pakai 3 sendok makan aja sesuai resep aku. Lanjut di sini aku ada minyak wijen. Untuk minyak wijennya kurang lebih aku pakai 1 sendok makan aja. Tapi kalau teman-teman nggak ada minyak wijen, sebenarnya minyak wijen ini bisa di skip, tapi biar lebih enak nggak sih, harus pakai nggak sih? Dan di sini juga aku ada bubuk cabai. Jadi aku pakai bubuk cabai buat nambahin rasa pedasnya ya. Kurang lebih aku pakai 1 sendok teh aja. Dan jangan lupa ditambahin perasa teman-teman. Di sini aku ada Royco kurang lebih setengah sendok teh. Tapi kalau menurut kalian kurang gurih rasanya, boleh banget ditambahin lagi ya. Jadi untuk Royco-nya bisa pakai 1 sendok teh. Tadi aku pakai setengah sendok teh aja kan. Dan itu menurut aku rasanya kayak kurang gurih gitu loh setelah dimasukin ke dalam risol. Tapi itu balik lagi ya teman-teman ya. Menurut aku resep aku ini tuh udah enak banget. Jadi wajib dicoba. Sausnya udah selesai, kita lanjut siapin isian lainnya. Di sini aku ada crab stick. Untuk crab sticknya tuh aku pakai merek dari Cide atau apa ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian butuh rekomendasi crab stick yang murah dan yang enak dan aku pakai, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi. Aku mereknya lupa teman-teman. Dan ini untuk crab sticknya selesai aku buka-buka dari kemasannya, aku bagi 2 dan aku bagi 2 lagi. Jadi untuk satu crab stick itu tuh jadi 4 teman-teman, dan kurang lebih bentukannya seperti itu. Ini aku taruh di sini dulu ya teman-teman ya. Dan di sini juga aku ada keju kurang lebih 50 gram. Untuk kejunya ini tuh aku bakalan serut kayak gini teman-teman. Sebenarnya kejunya ini opsional, tapi kalau kalian pengen risol kalian tuh kayak harganya bisa 3,5 sampai 4.000, mending pakai isian yang menurut aku lebih komplit gitu loh teman-teman. Dan di sini juga aku ada rumput laut. Seriusan aku juga nggak nyangka sih, walaupun rumput lautnya ini tuh kecil-kecil, setelah dimasukin ke dalam risol aku ini rasanya tuh mantul banget teman-teman. Ini untuk nori yang aku pakai ini tuh aku gunting jadi 3. Jadi aku pakai dari Mama Suka ya teman-teman ya. Aku gunting aja jadi 3. Kalau udah kita lanjut aja buat olesannya atau pencelupnya. Di sini aku timbang. Ini aku pakai brand lain ya. Aku pakai brand lain yang lebih murah. Soalnya kan kalau pakai tepung terigu harganya agak lumayan. Jadi aku pakai merek Tulip. Soalnya kan ini cuma buat olesan luarannya aja ya. Jadi nggak ngaruh gitu. Ini tepungnya pakai 75 gram dan untuk airnya pakai secukupnya aja. Di sini untuk adonannya sengaja aku agak encerin biar nanti tepung panirnya tuh butuhnya nggak terlalu banyak gitu loh. Soalnya kalau terlalu kental nanti tepung panirnya butuhnya kebanyakan gitu loh teman-teman. Jadi buat menghemat, jadi untuk pencelupnya aku encerin aja. Pencelupnya udah, lanjut aku bakal masukin tepung panir. Kurang lebih untuk tepung panir yang aku pakai ini tuh 100 graman. Lebih pun dikit ya teman-teman ya. Jadi ya aku kurang lebih aja masukinnya. Dan ini kulit yang udah aku masak tadi tuh kurang lebih jadinya sekitaran 21 lembar. Dan kita langsung aja siap masak ya. Maksud aku siap bentuk ya. Dipasnya lagi kulitnya nggak ketinggalan. Yang bagian yang bopeng-bopeng itu di bawah teman-teman. Dan kita langsung aja siap masukin ya. Dan di sini tuh aku dingdong banget teman-teman. Sebenarnya crab sticknya tuh 2. Terus sausnya setengah sendok makan, nori 1, dan pakai keju 1 sendok teh. Karena udah terlanjur jadi kita bentuk aja ya. Ini kita lipat bawah, jangan lupa dirapiin kiri kanan. Terus ujungnya tuh
kita kasih olesan ya teman-teman ya, biar lebih rapi lagi gitu loh, biar dia lebih melekat. Sebenarnya dikasih crab stick satu aja kayak aku tadi tuh udah oke, tapi aku pengen dikasih dua gitu loh teman-teman isiannya, biar dia tuh kayak full crab stick gitu. Jadi ya udahlah ya, kita ulangin sekali lagi. Ini kayak gini kurang lebih bentukannya ya. Ini langsung aja kita celupin dulu ke dalam pencelup. Jangan lupa ditirisin pakai garpu kayak gini ya teman-teman ya, biar adonannya tuh nggak terlalu ngikut banyak. Soalnya kalau terlalu ngikut banyak nanti kalah di tepung panirnya teman-teman. Jadi kayak tepung panirnya tuh bakalan rawan bergerindil gitu loh. Jadi pas ngambilnya tuh jangan pakai sendok, pakai garpu aja, biar adonannya tuh ngikutnya gak banyak. Dan setelah dimasukin ke dalam tepung panir, kurang lebih ini dia hasilnya. Cantik banget ya. Kita ulangin sekali lagi ya, untuk kulitnya dipastiin jangan sampai kebalik. Kalau kebalik dia tuh rawan sobek. Lanjut di sini untuk crab sticknya seperti yang aku omongin, aku pakai 2. Saus mentainya setengah sendok makan, norinya 1 lembar, dan 1 sendok teh keju. Kita lipat dari bawah dulu ya teman-teman ya. Kalau bawah udah, kita langsung aja lanjut kiri kanan. Dipastiin lagi dalamnya tuh nggak ada angin ya teman-teman ya. Soalnya kalau ada anginnya nanti kalau digoreng dia rawan pecah. Tuh kurang lebih seperti ini aja. Kita langsung aja celup ke dalam adonan pencelup atau olesannya. Tuh hati-hati aja teman-teman. Dan lanjut kita masukin ke dalam tepung panir. Kita goyang-goyang sepertinya aja biar tangan kita tuh tetap bersih ya teman-teman ya. Dan kalau udah selesai dibentuk semuanya, kita langsung aja masukin ke dalam mika ya. Jadi kalau teman-teman mau frozen food, selain dimasukin ke mika, aku rekomendasi banget dimasukin ke dalam tin wall. Soalnya kalau tin wall itu kan tutupnya rapet ya teman-teman ya. Jadi kayak anti terkontaminasi gitu loh. Jadi kalau kalian mau frozen food biar lebih aman, pakai tin wall aja. Cuman karena aku lagi nggak ada, jadi aku pakai mika yang lumayan gede gitu. Dan untuk satu resep jadinya sekitaran 21 sebenarnya, cuman karena isian aku habis jadinya cuman sekitaran 20 piece aja. Ini tuh kalau dimasukin mika isi 4 jadinya 5 mika kayak gini ya. Jadi kalau kalian mau masukin ke dalam tin wall diisi 55 teman-teman. Kalau udah kita langsung aja goreng sebagian aja ya. Jadi kalau teman-teman mau di frozen langsung aja seperti biasa, masukin dulu ke dalam freezer. Cuman karena aku pengen nyobain langsung, kita langsung aja goreng secukupnya aja. Ngegoreng risol tuh wajib banget pakai minyak panas ya. Jadi minyaknya ditunggu sampai bener-bener panas dulu, baru kita masukin risolnya. Goreng risol tuh sebenarnya 1 kali balik teman-teman. Jadi kalau warnanya udah kecoklatan baru kita balik gitu loh. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen risol kalian tuh anti pecah pas digoreng, pas kita buat risolnya tuh jangan ada anginnya di dalamnya teman-teman. Jadi kalau bisa anginnya tuh dibuang gitu loh, biar risol kita tuh cantul hasilnya. Dan ini dia hasilnya risol yang udah aku buat. Masya Allah isinya tuh full ya teman-teman ya. Ada mentai, nori, saus mentai, dan yang terakhir tuh ada keju teman-teman. Kejunya kayak nggak kelihatan tapi sebenarnya kejunya tuh full banget ini. Tuh sausnya meleleh banget. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman crab sticknya keluar-keluar, tapi walaupun ini nggak ngegigit crab stick, rasa crab sticknya tuh masih ketinggalan di risolnya gitu loh. Dan ini rasanya enak banget. Dan kebetulan banget ini aku nemu risol yang isi crab sticknya 1 doang, tapi ini tuh tetap enak sih. Menurut aku puas gitu loh teman-teman, isiannya meleleh-leleh. Jadi kalau teman-teman penasaran sama risol mentai ala aku, sok langsung aja dicobain. Ini tuh ada pedes-pedesnya gitu. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.